إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, para ulama salaf zaman dahulu mereka mengatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kita ini diterima amal soleh kita adalah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amal soleh setelahnya. Faman amila hasanatan thumma taba'aha bihasanatin kana dzalika alamatan liqabulil hasanatil ula. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan kemudian dia dipermudah oleh Allah untuk mengerjakan amalan setelahnya, maka itu adalah tanda bahwasanya diterimanya amal soleh yang pertama. Sebaliknya kata mereka, faman amila hasanatan tsumma taba'aha bisayyi'atin, barang siapa yang dia itu mengerjakan sebuah amal soleh kemudian malah setelahnya dia mengerjakan amal yang tidak baik atau amal maksiat atau amal keburukan, kana dzalika alamata raddil al-hasanatil ula, maka itu adalah tanda bahwasanya kebaikan yang pertama ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adami qabuliha, dan itu tanda bahwasanya amal yang pertama Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita sudah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dididik dalam madrasah yang madrasah terbaik di bulan lalu, Madrasatul Taqwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian ini menjadi orang bertakwa. Kita 1 bulan full kita berpuasa. Kita 1 bulan full mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan full kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 kemungkinan. Setelahnya kita mengamalkan amal soleh dengan mudahnya, itu tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau sebaliknya, malah kita semakin tughyan, semakin mendurhakai Allah, semakin melampau atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda amal-amal bulan Ramadan kita cuma ikut-ikutan saja, bukan dari nafsu kita sendiri, bukan dari jiwa kita sendiri, bukan, tapi karena terpaksa 1 atau karena 2 malu tidak beribadah di bulan Ramadan. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, teruslah kita ini nasiru 'ala darb. Kita itu terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terputus amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka kita kerjakan pula di bulan Syawal dan setelah bulan-bulan itu. Apalagi terkhusus di bulan Syawal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita amal puasa
agar kita berpuasa selama 6 hari. Dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW cuma 6 hari, bukan 1 bulan full. Kalau seandainya 6 hari ini kita gagal, kita berat beramal saleh, kita tidak ikutkan setelah bulan Ramadan, amal puasa setelahnya, yang ditakutkan itu adalah tanda kita ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan sebelumnya. Walaupun hukumnya sunnah, tapi lihat kemungkinan apakah kita dimudahkan oleh Allah beramal saleh setelahnya ataukah tidak. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan semangat untuk seluruh kaum muslimin. Beliau SAW mengatakan, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang telah sempurna bulan Ramadan kemudian dia berpuasa setelahnya 6 hari dari bulan Syawal, yang dituntut cuma 6 hari. Kalau seandainya berat bagi kita, wal iyadzu billah, itu takutnya tanda raddil hasanatil ula, amal soleh kita yang pertama ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diberikan pahala yang besar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman tambah 6 hari. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kana kasiyamid dahr, pahalanya itu seperti pahala puasa 1 tahun, gara-gara cuma 6 hari itu. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, apakah kita dimudahkan beramal soleh ataukah tidak di bulan Syawal ini? Apalagi ternyata puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan setelah puasa wajib itu tujuannya untuk menyempurnakan amal-amal wajib kita. Wallahi ya ikhwah, kita sholat kadang-kadang tidak khusyuk, kita puasa kadang-kadang ada niatnya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kotoran-kotoran noda di situ di amal-amal soleh kita. Maka kita bersihkan dengan amal-amal puasa yang sunnahnya, amal-amal salat yang sunnahnya, dan begitu seterusnya ayyuhal ikhwatul kiram. Dan hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat adalah amal salatnya. Kalau seandainya amal salatnya sempurna, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kutibat tamatan, pahalanya ditulis sempurna. Fa in taqasa minha syai'a, kalau seandainya amal soleh dia, amal wajib dia ternyata ada noda di situ, ada cacatnya di situ, ada kekurangannya di situ, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan untuk para malaikatnya, unzuru li 'abdi hallahu min tatawwu'in, lihatlah hambaku apakah dia masih ada amal sunnahnya, amal soleh yang hukumnya bukan hukum wajib. Ketika ada amal salehnya yang berhukum sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, lengkapilah pahala amal faridahnya, amal wajibnya hambaku dari amal sunnahnya. Fadzalikumul a'mal, itulah amal-amal kita pada hari kiamat. Maka itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita tidak pernah tahu bagaimana puasa Ramadan kita, tapi kita memiliki tanda alamah, tanda besar ketika kita dimudahkan beramal saleh setelah bulan Ramadan. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama juga memberikan beberapa poin, beberapa nuktah tentang tanda-tanda amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini sudah dibina oleh Allah di bulan Ramadan. Itu ada tanda-tandanya. Kita ayyuhal ikhwatul kiram memiliki ijazah dari sebuah sekolah, kita minimal memiliki sertifikat di sebuah seminar, itu pasti ada. Kita mengikuti sebuah sekolah pasti ada ijazahnya. Kita mengikuti sebuah seminar ada sertifikatnya.
Maka di bulan Ramadan Madrasatul Taqwa itu juga ada tandanya, ada buktinya. Salah satunya disebutkan oleh para ulama beberapa nukat, beberapa poin. Yang pertama, dimudahkan untuk beramal soleh setelahnya. Yang kedua adalah para ulama mengatakan ada merujuk ila dzunub, tidak kembali kepada dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Wallahi ya ikhwah, dosa-dosa itu banyak dikerjakan sebelum Ramadan. Mungkin banyak orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang haramnya di bulan Ramadan. Mereka tinggalkan hal-hal yang Allah haramkan di bulan Ramadan, itu bisa. Tapi setelahnya ketika dikerjakan lagi, itu tanda bahwasanya kita ini belum diberikan sertifikat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diterima di dalam sebuah sekolah Madrasatul Taqwa. Ternyata kita mudah untuk mengerjakan sebuah maksiat-maksiat, berarti kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita cinta palsu kepada agama Islam. Cinta kita hanya klaim belaka, hanya pengakuan pribadi saja. Allah Subhanahu wa taala tidak mengklaim itu. Maka dari itu mudah untuk mengklaim sesuatu hal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila, walakin Laila la tuqirru lahum bidak. Semua orang ngaku cinta Laila, tapi Laila tidak mengklaim cinta mereka. Naam, sahih. Maka dari itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kalian, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, jangan hanya klaim belaka, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Syaratnya ikuti saya, syariat Nabi kita Muhammad SAW, dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, menjauhi maksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, sahih. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita dimudahkan untuk tidak kembali kepada dosa-dosa dan maksiat, ana yakin insyaallah Subhanahu wa taala wa rabbil izzati wal jalalah, Allah Subhanahu wa taala insyaallah menerima amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ats-tsabatu 'ala ta'ah, kita teguh untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi istiqamah sesuatu hal yang sulit sekali, sesuatu hal yang susah sekali. Mendapatkan hidayah sulit, menjaga hidayah jauh lebih sulit, apalagi di bulan Syawalnya. Naam, sahih. Maka dari itu doa kita yang kita panjatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tergelincir setelah kita mendapatkan hidayah Allah. Jangan sampai kita jatuh setelah kita berada di atas ketaatan kepada Allah. Sebagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah untuk kami. Wallahi kita di bulan Ramadan kita menangis, bakaina wa tabakaina, kita menangis dan belajar untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita ini setelah bulan Ramadan malah jauh dari Allah, tidak bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan itu dijadikan hati kita menyimpang setelah kita berada di atas hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Setelah kalian dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pendidikan, ternyata kita memilih untuk melenceng dari jalan Allah, azaghallahu qulubahum. Allah yang akan jadikan hati mereka menyimpang dari Allah. Wallahu ghaniyun ankum, kata Allah. Allah itu enggak butuh kalian semua. Allah enggak butuh ana, Allah enggak butuh kita semua. Wallahi Allah enggak butuh itu semua. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ats-tsabat 'ala ad-din, ats-tsabat 'ala at-ta'ah, kita terus teguh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda besar kita diterima di bulan Ramadan. Hari Jumat ini adalah hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dawamkan,
untuk salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima, berikan taslim salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.